Kalau secara siluet Air Jordan 12 jelas bukan favorit gua. Kalau secara siluet nih, favorit gua tuh Air Jordan 11 yang pertama, terus Air Jordan 3 dan Air Jordan 4, baru kemudian ada Air Jordan 12. Itu secara siluet. Tapi kalau secara performance, urutannya bisa beda. Ini jelas ada di 3 urutan teratas antara Air Jordan 11, 12, sama 13. Itu secara performance gokil-gokil tuh 3 sepatu Jordan Retro itu. Dan menurut gue di Jordan 12 colorway playoffs ini adalah colorway yang paling cantik menurut gue. Dan setelah 10 tahun akhirnya sepatu ini di retro lagi loh. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fedly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang sepatu Air Jordan 12 Playoffs. Kenapa gue khusus bikin video tentang Air Jordan 12 Playoffs ini? Karena menurut gue ini adalah rilisan Air Jordan Retro yang sangat diantisipasi di tahun ini. Karena sepatu ini tuh terakhir rilis tahun 2012. Gokil kan? Udah 10 tahun yang lalu. Nah, Air Jordan tuh kayak gitu tuh. Kalau ngerilis retro, nggak cepet. Waktunya kadang bisa panjang banget. Itu yang menjadikan sepatu Air Jordan tuh kadang-kadang punya nilai resell yang tinggi. Karena ada semacam nilai langkanya di situ. Jadi kalau misalkan lu pengen nih sepatu ini, tapi lu nggak dapet nih tahun ini. Nah, kadang-kadang lu bisa nunggu sampai 10 tahun. Kan nggak mungkin kan lu sesabar itu. Akhirnya lu karena ngebet banget, kepikiran terus, dan mau nggak mau lu akhirnya beli harga resell. Dan itulah yang menjadikan Jordan Retro dengan OG colorway itu harga resellnya jadi sangat meningkat. Karena kayak gitu tuh, Jordan Brand kalau ngeluarin retro yang OG colorways tidak sesering itu, bisa jadi sangat lama baru di retro lagi. Tapi sebenarnya 5 tahun kemudian di tahun 2017 itu Air Jordan 12 Playoffs ini sempat di retro lagi, tapi versi yang low-nya. Banyak orang yang nggak suka sama versi low cut-nya, tapi menurut gue itu malah keren banget sih dan sangat amat cocok dipakai casual. Bahkan lebih cocok dari versi high top-nya menurut gue. Karena kan kalau low top gitu kan lebih enak ya dipakai untuk casual, kalau buat gue sih ya. Dan jujur sepatu Air Jordan 12 itu enak banget, empuk banget. Nanti gue akan breakdown teknologi apa aja yang ada di sepatu ini, kenapa bisa sampai enak banget. Gue pakai sepatu Air Jordan 12 Playoffs low itu kemana-mana buat traveling segala macem, bener-bener gue jadiin beater. Dan 5 tahun sesudah rilis Air Jordan 12 Playoffs yang low-nya itu, di tahun ini kembali lagi mereka akhirnya nge-retro Air Jordan 12 Playoffs yang versi high top-nya. Istilahnya bener-bener versi OG-nya kali ini. Selain menarik secara colorway, secara histori sepatu ini juga menarik banget. Yang bikin sepatu ini jadi ikonik. Sepatu ini pertama kali dipakai oleh Michael Jordan di pertandingan All-Star tahun 97. Di pertandingan All-Star tersebut, Michael Jordan mencetak sejarah baru, rekor baru di NBA, yaitu orang pertama yang mencetak triple-double pada pertandingan All-Star. Mike mencetak 14 poin, 11 rebound, dan 11 assist. Gokil kan? Padahal pertandingan All-Star loh ini. Nggak pernah terpikirkan gitu zaman dulu pertandingan All-Star bisa ada orang yang mencetak triple-double. Tapi Michael Jordan membuat sejarah baru tersebut. Kemudian lanjut, sepatu ini dipakai lagi di Playoff 97, di mana Michael Jordan berhasil menghantarkan Chicago Bulls untuk meraih cincin juara kelimanya. Sekaligus Michael Jordan mendapatkan gelar MVP Finals kelimanya juga. Sadis kan? Mungkin karena momen yang lebih ikonik ini, akhirnya Air Jordan 12 colorway ini dinamain Playoffs. Nah, sepatu ini retail price-nya itu 2.889.000. Gua notice ada sedikit kenaikan daripada yang colorway yang non OG, karena kemarin-kemarin gua cek tuh Jordan Retro yang non OG colorways masih 2.779.000. Kayaknya khusus buat rilisan Air Jordan 12 Playoffs ini dinaikin harganya 110.000 gitu.
Gue nggak tahu apakah kedepannya bakalan diterapkan sistem harga yang kayak gini. Jadi kalau buat OG colorways harganya naik sedikit, tapi ya udahlah, buat OG colorways sih cuma beda 110.000 men. Bodo amat deh, sikat. Dan gue dapetin sepatu ini di Foot Locker Indonesia tanpa raffle, tanpa bundling, tanpa ongkir juga. Gokil tuh Foot Locker Indonesia. Jadi gue cuma ngecek websitenya, size gue masih ada, size 43, ya udah langsung pesen, langsung check out, dan udah barangnya nyampe. Sadis, respect sih buat Foot Locker Indonesia. Kemudian fitur-fitur sama material apa aja yang ada di Air Jordan 12 Playoffs ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber, terus ada herringbone traction pouch, jadi segmented gitu traction herringbone-nya. Bentuk outsole-nya menurut gue ini keren banget, jadi kayak ada tulang-tulangnya gitu di tengah, dan di dalam tulang-tulang itu ada carbon fiber shank plate yang berfungsi untuk memberikan torsional support buat kaki kita. Terus ada logo Air Jordan di bagian toes itu, ada nomor 23 dikasih warna merah, bener-bener sentuhan kecil yang bikin outsole-nya jadi kelihatan menarik banget. Kemudian lanjut ke midsole. Di midsole-nya ini mereka pakai Valen midsole biasa aja. Valen midsole-nya bahkan terbilang keras, bukan Valen midsole yang empuk. Tapi jangan salah, cushioning-nya nggak seburuk itu, karena di dalam Valen midsole-nya itu terdapat teknologi full length Zoom Air. Dan ini fun fact-nya, ini adalah Air Jordan pertama yang pakai fitur Zoom Air. That's why sepatu ini kalau setelah di break in, ini enak banget abas sekalian, dan empuknya itu lebih, feels-nya lebih ke bouncy karena kan Zoom Air tuh lebih ke bouncy. Lanjut ke bagian upper, dan menurut gue ini yang sedikit mengecewakan. Di bagian upper kita nggak dapet material leather yang bagus. Ini material leathernya biasa aja, jadi cuma bahan synthetic leather biasa, cuma mereka kasih pattern-pattern kayak kulit jeruk gitu, yang kalau dari jauh jadinya kelihatan kayak sepatu ini tuh wah leathernya mewah banget. Tapi kalau dipegang on hand gini, feelsnya ya synthetic leather biasa aja, kayak kaku gitu. Dan ini bakalan bikin sepatu ini buat abas kalian yang mungkin pengen pakai sepatu ini buat basket, pastinya bakal butuh waktu break in yang lebih panjang dengan material synthetic leather yang sekeras ini. Terus yang bikin desain Air Jordan 12 ini jadi ikonik banget itu adalah multiple leather yang di bagian samping depan ini sama samping dalam, kayak dibikin oval gitu. Ini keren banget, jadi pakai bahan synthetic leather putih, dan teksturnya dibikin kayak snake skin gitu ya, kayak kulit ular gitu. Ya memang sepatu ini kalau dilihat dari jauh kelihatannya kayak pakai material leather yang premium banget sih, tapi begitu abas kalian pegang, aduh kok gini banget ya untuk sebuah Air Jordan 12 Retro OG loh. Ada tag tulisan Jamen di bagian samping, diwarnain silver gitu. Terus juga kalau abas kalian lihat dua eyelets yang paling atas yang kayak besi ini, jadi ini sebenarnya bukan besi abas kalian. Aslinya di Air Jordan 12 itu emang harusnya bahannya besi, metal gitu. Tapi sayangnya di retronya ini sebenarnya ini cuma bahan plastik doang, tapi harus gue akui finishingnya benar-benar menyerupai besi sih. Ini patut diapresiasi sih finishingnya. Kemudian material lidahnya juga pakai bahan synthetic leather lagi. Paddingnya juga lumayan tebel, jadi kalau abas kalian ngencengin tali sepatunya sampai atas itu nggak bakal berasa ngeganjel di pergelangan kaki. Ada bordiran logo Air Jordan di situ, warna merah. Menurut gue warna merah ini bikin kelihatan eye catchy banget dan jadi sentuhan yang keren banget. Kalau ini cuma warna putih gitu kan kelihatan biasa banget kan, karena sepatu ini udah base-nya warna hitam putih doang, monokrom. Terus ada tulisan 23, ada font 23 di bagian lidahnya, ini juga ikonik banget. Kemudian di bagian heel-nya ini menurut gue adalah part yang bikin Air Jordan 12 ini secara desain itu juga kelihatan keren banget secara siluet, dimana dibikin sejajar nih. Jadi pull tab-nya itu ada logo Air Jordan di bagian atas, terus di bagian tengahnya ada tulisan Jordan Quality Inspired by the Greatest Player Ever. Terus di bagian bawahnya di overlap outsole-nya itu ada angka 23 yang merupakan nomor punggung si
Michael Jordan, dan angka 23-nya ini dicap merah. Kemudian terakhir yang bikin gue amazing adalah insole-nya. Insole-nya ini mereka kasih polyurethane insole. Polyurethane insole itu enak banget, beda sama Ortholite. Jadi polyurethane insole tuh ngasih extra cushioning, tebel, terus berasa nyaman banget di telapak kaki, dan dia nggak mudah kempes, nggak mudah bottoms out kayak sepatu-sepatu dengan Ortholite insole standar. Dan ini merupakan fitur insole yang udah lama nggak kita dapetin di sepatu-sepatu Air Jordan Retro. Oke, sekian video Air Jordan 12 Playoffs ini. Gue nggak bakal performance review sepatu ini ya, sayang banget soalnya. Dan secara performance ya udah nggak usah diragukan lagi lah, Air Jordan 12 Retro ini sepatu yang enak banget, yang kayak tank banget. Jadi kuat indoor maupun outdoor. Buat abas kalian yang consider sepatu ini bener-bener buat main basket, ini nggak kalah sih performance-nya sama sepatu-sepatu basket yang kekinian. Apalagi cushioningnya juga pakai full length Zoom Air, itu nyaman banget. Gue udah ngerasain sendiri. Tapi gue pribadi, gue sih sayang aja sih pakai ini buat basket. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu nanti akan gue pakai sekali-sekali, mungkin buat konten-konten spesial. Tapi gue akan lebih banyak pakai sepatu ini buat jalan, buat casual. Dan menurut gue ini adalah sepatu Air Jordan Retro yang sangat amat masuk buat casual, karena dari segi pemilihan colorway-nya tuh yang playoffs ini tuh cuma hitam putih. Jadi bener-bener bisa matching sama outfit abas kalian, mau apapun warnanya. Mau dipakai buat acara-acara formal juga ini keren banget. Gue udah sering pakai sepatu Air Jordan 12 Playoffs yang versi low-nya tuh buat kondangan segala macem, buat wedding, acara wedding gitu. Wah, ini bener-bener sepatu yang dari segi desain dan colorway menurut gue sangat amat keren. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Freddy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.